terima kasih kepada LPPI yang memberikan kesempatan kepada Pegadaian untuk bisa sharing informasi terkait dengan kegiatan usaha bullion, atau kalau dari temanya ini menarik banget, bullion bank, bank atau lembaga gade emas gitu. Di mana kami dua-duanya kami juga sudah menjalankan kegiatan gade itu sejak 1901, karena sejak zaman Belanda kita sudah menjalankan kegiatan usaha gade. Kemudian yang terbaru, yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto kemarin tanggal 26 Februari 2025 pukul 14.00 ya, kurang lebih di 14.00 mulainya ini diresmikan sebagai bank emas pertama yang ada di Indonesia. Boleh dibantu untuk screenshot atau share? Oke, sudah Bu, mau silakan. Ya, terima kasih Pak Asril. Izin menyampaikan latar belakang dan potensi ini sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Jasmine dan juga oleh Pak Ahmad Nasrullah. Mungkin saya sekilas-sekilas saja. Boleh di next slide selanjutnya. Memang saat ini boleh di next. Ini latar belakang pembentukan Bullion Services, di mana tadi sebagian besar sudah disampaikan. Dari latar belakang hulu ekosistem emas kita ini memang masih bermain di hulu gitu ya, pembiayaan yang tidak memadai bagi ekosistem emas. Kemudian di sektor hilir ini ada inefisien, di mana supply chain-nya di emas ini lebih banyak tidak efisien gitu, karena harus impor untuk para manufaktur. Di sisi yang lain para penambang sebagian besar melaksanakan ekspor gitu ya, dengan raw material yang rendah gitu, atau kalau boleh dibilang dalam bentuk anode slime gitu ya, seperti Freeport dan lain sebagainya ya, 6 penambang besar itu sebagian bentuknya itu diekspor dalam bentuk anode slime. Kemudian di sisi yang lain dari hasil kajian memang ada stok idle di 1.800 ton dan rendahnya konsumsi emas domestik ini dari hasil data BPS ya. Ternyata per kapita di Indonesia ini cuma 0,2 gram. Ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di India. Dari hasil survei ternyata di India itu satu per kapita itu memegang emas kurang lebih di 500 gram atau setengah kilo minimal. Mungkin karena lifestyle-nya India cukup tinggi. Kemudian alhamdulillahnya tadi disampaikan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK yang diterbitkan tanggal 12 Januari 2023 nomor 4 tahun 2023 terkait dengan pengembangan sektor keuangan di pasal 130. Kemudian didukung oleh POJK nomor 17 tahun 2024 yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Ahmad Nasrullah, dan ini secara dampak GDP tadi juga sudah disampaikan, mungkin kita sekilas saja. Tadi disampaikan juga di video bahwa GDP-nya impact-nya ini di 245 triliun. Kemudian di lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berimbas di 1,8 juta lapangan pekerjaan, dan total investment ini di 47,4 triliun. Boleh next selanjutnya, karena ini tadi sebagian besar sudah. Saya mungkin tidak menyebutkan yang di kiri karena tadi sudah disampaikan, mungkin saya akan lebih di tengah, di mana tahun 2023 kita melakukan ekspor emas itu di 5,4 gitu ya, 5,4 ton, tapi begitu kita keluarkan, kita ngambil kembali, Indonesia itu mengambil kembali di 2,5 ton. Artinya di sini adalah inefisien di negara kita gitu. Di mana memang ada beberapa isu yang menjadi konsen kenapa para penambang ini banyak yang dilakukan ekspor gitu ya, di mana pajak domestik lebih tinggi atas perdagangan dore, yaitu 11% PPN. Sekarang mungkin sudah naik ke 12 ya, karena termasuk barang mewah gitu ya. Kemudian kurangnya produksi perusahaan produksi fabrikasi mineral lainnya. Misalnya contohnya, karena tambang itu tidak hanya menambang emas saja, ada turunan perak, ada turunan palladium, di mana dalam perlakuan pajak di sisi ini masih belum mendukung untuk bisa dilakukan produksi di dalam negeri. Boleh next selanjutnya. Nah, ini kami ingin menyampaikan terkait dengan kinerja PT Pegadaian. Mungkin istilahnya kami ingin mengenalkan
sebagian besar mungkin mengenal Pegadaian itu tempat gade gitu, tapi mungkin nanti kami ingin menyampaikan juga gitu secara profil dan portofolio Pegadaian Group, di mana kami memang memiliki akses pasar lebih dari 4.000 outlet seluruh Indonesia. Kemudian kami juga punya agen 140.000, di mana secara ini sudah secara digital kami bangun. Kemudian untuk Pegadaian digital, downloader kita sudah lebih dari 3 juta dan juga memiliki 1.000 lead sales dan 600 marketing eksekutif. Di sisi yang lain kami juga partnership dengan 500 instansi. Kemudian kami di bawah holding BRI ada 628 outlet Senyum dan 560.000 agen Briling juga bekerja sama, sekaligus kita juga ada apps untuk Senyum Mobile. Dari sisi tenaga ahli, karena sebagian besar hampir 93% produk gade kita itu adalah emas, maka analis emas itu menjadi poin yang penting dan menjadi kurang lebih di 7.500 tenaga ahli emas yang bisa menaksir emas, bahkan dari kejauhan gitu. Kadang-kadang teman-teman suka bercanda gitu, dari kejauhan sudah bisa menaksir emas, bukan menaksir emas-emas ya, tapi menaksir emas yang memang secara karakter gitu ya, entah mulai dari dilihat warnanya, dilihat dari beratnya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya G-Lab yang alhamdulillah ini sudah tersertifikasi internasional gitu ya. Ada untuk baik itu diamond atau gemstone atau emas gitu. Ini sebagian besar lembaga negara seperti KPK, kemudian bea cukai, kepolisian, ketika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan pengujian keasliannya, entah itu barang mewah atau entah itu emas atau itu permata, kami bisa digunakan menggunakan G-Lab gitu. Biasanya minta support dari Pegadaian di G-Lab-nya. Kemudian penaksir ini seluruh Indonesia, karena satu cabang itu lebih dari penaksir itu lebih dari 2 gitu ya, maka membutuhkan lebih dari 10.000 penaksir. Kemudian ini juga ada financial advisory, ini sinergi dengan BRI holding kami, ini mendapat financial advisory juga spesialis untuk risk management. Kebetulan kami ada Direktorat Risk Management, sehingga ini tata kelola terintegrasi dengan induk juga mendapat support penuh dari BRI. Kemudian di sisi yang lain secara finansial gini, tingkat kesehatan kita AAA, kemudian ekuitas kita di 36 triliun, kemudian return on equity kita di 17,23, ROA di 6,21, dan untuk solvabilitas di 153,98%. Infrastruktur dan operasional ini kita memiliki kastedian, karena memang sebagian besar kita jaminannya adalah emas, maka memerlukan kastedian dan vaulting yang standar internasional. Di sisi yang lain kita juga punya logistik yang cukup, yang disupport oleh anak perusahaan kami di POJ, kemudian ada strong room juga, execution dan clearing, serta settlement bersama dengan Galeri 24, serta teknologi yang telah teruji dalam bisnis emas, karena memang sudah lebih 123 tahun kita berbisnis di transaksi emas. Boleh next selanjutnya. Ini terkait dengan profil portofolio Pegadaian Group, di mana produk dan layanannya saat ini mungkin masyarakat sebagian besar hanya mengenal produk gade, tetapi sesungguhnya kami memiliki cukup banyak produk, mulai dari gade saham, kemudian cicil emas, tabungan emas, titipan emas fisik, artinya ketika nasabah itu selesai menggadekan bisa juga mendapatkan fasilitas titipan emas fisik. Kemudian ada digital lending, dan untuk non gade kita ada mikro. Bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, kita juga ada pembiayaan haji dan umroh. Kemudian ada Rahan Tahjil di Tanah, produk berbasis syariah di unit usaha syariah kami. Kemudian kita juga ada payment dan remittance, kemudian ada pembiayaan amanah syariah, ya, pembiayaan syariah untuk kepemilikan kendaraan bermotor, dan kita mendukung program pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat berbasis syariah. Kemudian kami memiliki anak perusahaan Galeri 24, di mana saat ini Galeri 24 memang sudah bisa melaksanakan refinery dan minting atau manufaktur
baik itu manufaktur untuk emas batangan yang sudah mendapatkan izin sertifikat SNI, mulai dari denom terkecil 0,01 sampai dengan kemarin yang terakhir kami mendapatkan sertifikat SNI itu di 12,5 kilo. Kemudian ada juga outlet ya, ada jaringan distribusi distro di beberapa tempat, baik itu yang mandiri maupun yang bekerja sama dengan Pegadaian. Di bawah galeri ada POJ dan ada PIJ. Secara portofolio penyimpanan agunan emas saat ini, omset di tahun 2024 kemarin secara omset kami menyalurkan berbasis emas itu 247 triliun, kemudian nasabah kami di 20 juta, kemudian posisi saat ini OSL posisi di 90,4 ton. Ini memang lebih besar emasnya yang kita simpan gitu ya. Kemudian untuk penjualan emas atau mulia cicilan emas dan tabungan emas, ini penjualan emasnya 9 ton, nasabah kami di 7 juta, dan emas disimpan saat ini yang dipercayakan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan emas yang nanti mungkin akan menjadi simpanan di periode berikutnya ini di 11 ton. Kemudian penjualan Galeri 24 di anak perusahaan kami untuk penjualan di 43,5 ton, dan untuk diproduksi perhiasan ini Galeri 24 juga bisa memenuhi pesanan ekspektasi gitu ya. Misalnya bentuknya custom, logo sesuai biasanya hadiah pernikahan atau pensiunan atau untuk cendramata atau untuk logo-logo yang digunakan kepada pegawai gitu ya. Itu kemarin juga ada produksi-produksi yang sifatnya custom yang mencapai 3,8 ton. Boleh next di selanjutnya. Kalau dilihat dari performan highlight-nya, memang aset kami di tahun ini sudah tumbuh sudah di atas 100 triliun, jadi 102,6, di mana ini achievement dibanding tahun yang lalu gitu ya, di 82,6, tumbuh di 24,3%. Kemudian yang ditargetkan memang di 94, artinya ini melampaui dari target. Kemudian outstanding loan kami ini di tahun 2024 itu 85,4 dari target 74,8. Ini achievement di 114%. Dan laba kami di tahun kemarin itu 5,9 triliun dari target di 5,3, achievement di 110%. Untuk omset secara total ini di 252 dari targetnya di 224. Kalau tadi saya sebutkan 247 itu adalah untuk produk gade, berarti ada selisihnya, inilah produk non gade atau yang fidusia. Kemudian untuk nasabah ini 26 targetnya tercapai 26,5, dan NPL kami sangat terjaga, ditargetkan 1,27, alhamdulillah bisa kita maintain, kita mitigasi risikonya, kita perlakukan tata kelolanya dalam kualitas kredit, kita bisa tercapai di 0,63%. Kalau dari sisi ROA ini mengalami pertumbuhan. Kalau yang sebelumnya di 5,6, di tahun 2024 di 6,21, untuk ROE-nya tahun 2024 di 17,23, pupunya kami bisa menekan pupu dari 66,1 menjadi 63,7 efisien untuk bisa berproduksi. Kemudian di NPM kita di 27,7, ROI kita di 10,76, dan WACC kita di 6,42. Boleh next di selanjutnya. Mungkin kita akan melihat Pegadaian sebagai bank emas pertama yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Next. Ini alhamdulillahnya di akhir tahun kemarin di tanggal 23 Desember 2024 kesempatan kami ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada OJK, Pak Jasmin, Pak Ahmad Nasrullah. Pegadaian mendapatkan izin untuk bisa melaksanakan 4 jenis produk di kegiatan usaha Bullion, mulai dari simpanan, pembiayaan, titipan, dan perdagangan, di mana saat ini Pegadaian bisa mendapatkan izin untuk deposito emas, kemudian pinjaman modal kerja emas, titipan emas korporasi, dan perdagangan emas. Di mana saat ini untuk deposito antusiasmenya sangat tinggi, sampai dengan hari ini sudah lebih dari setengah ton yang sudah masuk dari sejak pertengahan Januari gitu ya. Pinjaman modal kerja emas juga alhamdulillah sudah mulai berjalan, perdagangan titipan emas korporasi ini sudah jalan, sudah ada nasabahnya termasuk di perdagangan emas. Dan untuk jasa lainnya ini ada vaulting, testing, dan assaying serta distribusi.
secara keseluruhan keempat produk ini dapat berjalan dengan baik. Boleh next? Mungkin kita bisa mengenal lebih jauh gitu ya, apa sih produk-produk yang sudah mendapatkan persetujuan secara fitur gitu. Deposito emas ini layanan deposito emas yang disimpan dan dikelola oleh Pegadaian, lalu nasabah mendapatkan imbal hasil tambahan dalam bentuk gram. Kalau selama ini menabung dalam bentuk emas yang belum dimonetisasi atau belum di leverage, itu nasabah hanya mendapatkan satu keuntungan, yaitu mendapatkan gain ketika harga emas naik. Tetapi ketika mendapat atau menyetujui deposito emas, maka dia mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama karena mendapatkan capital gain, yang kedua mendapatkan imbal hasil dalam bentuk gram emas. Tenornya mulai dari 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan, serta dapat diperpanjang sesuai dengan keinginan nasabah. Imbal hasil kurang lebih di 1% per annum, serta pembayaran imbal hasil dalam bentuk emas yang dilakukan setiap bulan. Saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital, dan target segmen nasabah kami adalah nasabah tabungan emas, HNWI, serta korporasi. Untuk pinjaman modal kerja emas ini untuk pairingnya deposito, maka kita akan melakukan pinjaman modal kerja emas dan perdagangan emas. PMK emas ini pinjaman modal kerja dalam bentuk emas, artinya kita hanya akan memberikan kepada para pelaku emas dalam ekosistem emas. Siapa mereka gitu, kurang lebih di produsen atau manufaktur emas, kemudian distributor, toko emas, atau pedagang emas, sehingga mereka memang membutuhkan raw material emas untuk bisa menambah modal kerjanya. Tenornya mulai dari 3, 6, 9, sampai 12 bulan dengan sewa modal sampai dengan 7% per annum, di mana pembayaran sewa modal dalam bentuk rupiah. Ini berbeda dengan di deposito pembayaran dalam bentuk gram emas, tetapi dalam PMK emas ini bentuknya dalam bentuk rupiah. Kemudian pairing yang kedua dari deposito emas ini adalah perdagangan, yaitu layanan jual beli yang terstandarisasi dan kompetitif untuk nasabah retail dan corporate. Tentu harapannya ini masyarakat bisa lebih mudah gitu ya mendapatkan emas dalam bentuk yang mungkin transparan gitu ya, karena jaringan Pegadaian cukup luas, sampai 4.000 lebih di seluruh Indonesia, sehingga ketika untuk bisa melaksanakan transaksi nanti ke depannya bisa lebih mudah. Kemudian emas yang diperdagangkan ini bersertifikat SNI dan LBMA, kemudian harganya bersaing dengan spread harga jual beli yang rendah, serta melayani pengiriman di seluruh Indonesia. Target segmennya ini memang retail bisnis, mulai dari miner, refinery, manufaktur, wholesale, juga financial institution ke depannya. Juga untuk nasabah HNWI rata-rata, karena tadi disampaikan sesuai ketentuan undang-undang, peraturan OJK-nya adalah di 500 gram ke atas. Dan untuk produk yang keempat adalah titipan emas korporasi, di mana ini adalah fasilitas titipan emas yang diberikan Pegadaian kepada korporasi yang memerlukan tempat penyimpanan emas dengan kapasitas dan volume yang besar. Alhamdulillahnya kemarin dikunjungi oleh Bapak Presiden, kemudian Bapak Menko, juga Bapak Erick Thohir. Beliau sangat berkesan untuk bisa mengunjungi vaulting di Pegadaian, dan kalau menyitir apa yang disampaikan, experience yang disampaikan oleh Pak Presiden, katanya memiliki kebanggaan Indonesia memiliki vaulting berstandar internasional. Kemudian di sisi yang lain Pak Erick menyampaikan, saya merinding, ini seperti Indonesian first gitu ya, karena proyek hilirisasi gitu. Terkait dengan fitur di titipan emas ini, biaya titip terjangkau. Kalau di Singapura yang mungkin tidak memiliki tambang emas, kemudian jumlah penduduk juga kurang dari Indonesia, kemudian kalau boleh dibilang tidak ada manufaktur yang ada di Singapura gitu, tapi ternyata di Singapura juga ada vaulting yang berstandar internasional dengan luasan yang sangat tinggi. Kami memang benchmark-nya ke Singapura dalam hal vaulting gitu, dan kami, mungkin Bapak Ibu yang mungkin pernah melihat film 007 gitu kan, juga ada itu ceritanya di Singapura gitu, dan ini adalah salah satu vaulting yang menurut kami menjadi inspirasi bagaimana kita bisa mengamankan emas yang menjadi titipan atau amanah dari korporasi. Dan nasabah kami ini adalah pedagang emas fisik digital, perbankan, depositori, importir emas, gold refinery, dan korporasi lainnya.
Ini sekilas terkait 4 produk yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Kemudian di next, ini perbandingan gitu ya, perbandingan antara deposito emas dan deposito perbankan atau deposito uang. Ini memang kalau dari sisi 12 bulan, 24 bulan, secara jumlah langsung saja ngelihat di bawah itu, kalau di 12 bulan ini pertumbuhannya di 115 juta dari modal awal 100 juta gitu ya. Kemudian di 24 bulan ini periodenya kemarin tuh di 2 tahun terakhir ya. Harga 27 Februari 2023, kemudian ada di 26 Februari, kemudian ada juga di 18 Februari. Ini kalau 24 bulan ini di 168 juta. Jadi ini kalau melihat secara jumlah kebetulan memang pada 2 tahun terakhir ini cukup tinggi, artinya kenaikannya growth-nya itu sangat tinggi sehingga kelihatan gitu, pada saat-saat krisis, emas memang selalu menjadi safe haven. Pada saat-saat kondisi yang tidak stabil atau uncertainty, emas menjadi bukti kalau bisa melindungi kekayaan. Maka kita seringkali Pegadaian melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat, kalau mau berinvestasi mungkin tidak cukup di satu tidak cukup di satu ini ya produk gitu, tapi juga bisa variatif produknya, bisa juga di pasar modal, bisa juga di salah satu pilihannya adalah dalam bentuk emas yang bisa nanti bisa menjadi pilihan baik itu tabungan emas atau menjadi deposito emas. Boleh next di selanjutnya. Next. Ini terkait Pegadaian sesuai dengan visinya itu adalah menjadi the leader in the gold ecosystem dan accelerator of financial inclusion dengan tematik yang kami usung adalah mengemaskan Indonesia dengan strategi ada Krukor, GoFather, Go Together, Grab New, kemudian Great Culture dan KCG, Gensitech dan Groom Talent di mana kelolaan kami di kelolaan untuk aset yang sudah disimpan adalah 90 ton, 11 ton ini tabungan emas yang disimpan oleh masyarakat yang diamanahkan kepada Pegadaian, kemudian penjualan emas kita di 9 ton, dan proyeksi sampai dengan 5 tahun terakhir ini kurang lebih akan mencapai di 219 ton, dengan penyaluran di tahun 2024 247 triliun dan saat ini kapasitas vaulting kami adalah lebih dari 100 ton. Kurang lebih demikian. Next selanjutnya. Mungkin sudah, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Asril.